Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Channel yang bicara tentang uang dan bisnis. Dan hari ini kita akan ngebahas aplikasi atau website yang sering gua gunakan untuk membuka data-data laporan keuangan dari emiten-emiten yang biasa kita lihat di bursa saham. Oke, nah mungkin kalian bisa bantu gue juga komen di bawah kasih tahu kalian itu pakai website atau aplikasi yang menarik apa selain daripada yang hari ini akan gue bahas. Mudah-mudahan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan gue karena bukan berarti yang gue pakai ini adalah yang terbaik, nggak juga ya. Makanya kita mau saling tukar pikiran hari ini. Oke, langsung aja pertama yang paling sering gue pakai, paling sering itu adalah yang paling kanan, yaitu di Stockbit ya. Mungkin belum banyak juga yang tahu karena beberapa video yang awal itu gue sempet pakai Stockbit, cuman banyak yang nanya pakai aplikasi apa nih, pakai aplikasi apa nih ya. Gue pakai aplikasi Stockbit, oke yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri gue pakai RTI Business. BTW dua-dua ini adalah versi daripada Androidnya. Jadi gue biasa pakai yang Android untuk melihat laporan keuangan yang simple. Tapi tentunya complicated banget, lebih mendalam. Gue bakal buka laporan keuangan dari IDX, itu pasti. Cuman nggak semuanya itu di IDX itu enak ngelihatnya gitu loh. Karena si Stockbit ini atau RT udah bantu kita mentata mungkin lebih enak melihatnya. Gua akan ambil beberapa contoh. Oke, kita mulai dulu dari saham DAX ya. Dari gue pingin sekarang ini di tanggal 2 Agustus di mana gue bikin video ini. Sebenarnya 2 hari yang lalu gue udah ngeliat tentang saham DAX ini, laporan keuangannya itu udah keluar ya. Di RTI kita bisa lihat ya. Tuh, earning per share udah keluar, -3. Nah, kalau gue lihat di key analistik ya, sorry, di finansial, nah, Juni 2020 sebenarnya udah keluar. Ya, dia punya net profit margin turun, net income-nya kayaknya turun ya, karena nggak kelihatan ada biru tua ini, yaitu nggak kelihatannya terlalu jelas. Jadi kita coba bisa kelihatan adalah kurang lebih saja kalau di RTI bisnis. Nah, kelemahannya di Stockbit, ya kita lihat di key statistik ya. Kelemahan di Stockbit itu adalah kuartal kedua laporan keuangannya belum keluar. Ya, baru kelihatan aja kuartal pertama itu di 31 miliar net income-nya. Tapi kuartal kedua belum keluar datanya. Ini yang gue kurang suka dari Stockbit, agak lama. Nah, gue mau contoh lagi ya. BJTM. BJTM laporan kedua di Stockbit itu belum keluar. Tapi kita lihat nih di RTI Bisnis. Udah keluar juga Juni 2020. Jadi secara speed, wah nggak bisa dipungkiri deh. RTI Bisnis tercepat kalau menurut gua ya. Kita coba lihat lagi, kita sekarang ke website nih ya. Nah, ini adalah websitenya Stockbit. Di sini gue bakal melihat lebih detail. Kalau gue pengen lihat lebih detail, gue bisa ngeliatnya di websitenya Stockbit ya. Karena penampilannya bisa lebih enak seperti ini nih ya. Berikutnya mungkin nah, Indo Premier. Kalau pakai Indo Premier, ya ini juga gue coba kedak itu baru keluaran laporan keuangan yang bulan ketiga ya, kuartal pertama. Jadi kuartal kedua itu DAX belum keluar. Kita coba lihat BJTM. Keluar belum ya BJTM? BJTM. Nah, wah BJTM udah keluar nih di Indo Premier. Tapi DAX nggak keluar. Gua nggak tahu kenapa. Oke, BTW dia bisa kepilih juga. Mau 3 bulan, mau every quarter. Gua mencontoh every quarter nih. Gue bisa lihat nih 3 bulannya berapa di kuartal pertama. Dan 6 bulannya di kuartal keduanya itu berapa. Ya. Jadi Indo Premier setengah-setengah ya secara speed. DAX belum keluar, BJTM udah keluar. Oke. Nah, RTI kalau di website, setahu gua kayaknya harus berbayar. Setahu gua ya. Correct me kalau gua salah ya. Silahkan komen di bawah. Ternyata ada cara gratis nih buat buka RTI
di website ya. Gue nggak tahu karena di sini cuma bisa buka BBRD. Yang lainnya gue mau ganti ke BJTM tuh nggak bisa. Mau ganti ke DAX tuh nggak bisa. Jadi setahu gue harus bayar, setahu gue. Tolong kasih tahu gue kalau gue salah ya. Berikutnya ada investing.com. Ini jarang gue pakai, cuma kadang-kadang banget aja karena dia harus pakai VPN ya. Jadi harus pakai aplikasi yang lain lagi, buka VPN baru buka data investing. Di sini juga sama ya. DAX itu di investing.com belum keluar, baru kota pertama keluarnya. Coba buka PJTM nih. Penasaran kalian udah Premier setengah-setengah tuh tadi. Ya, kita pengen lihat BJTM di, nah sama ya, di investing.com BJTM juga belum keluar. Jadi secara speed RTI itu kita ambil dua contoh emiten DAX dan BJTM. RTI di Android itu sangat-sangat cepat sekali. Nah, jadi secara speed RTI number one. Berikutnya, secara enak melihat datanya ya. Kita sama-sama ngelihat tadi kalau misalkan kita di finansial ya, dia ini naik, kalian lihat nggak? Net income-nya naik. Tapi naiknya angkanya berapa itu nggak kelihatan, tidak bisa dilihat angkanya. Oke. Nah, kebalikannya kalau di Stockbit sebenarnya dia bisa ya. Kalau mau lihat angka bisa, ganti ke revenue ini ya, tuh. Kita bisa lihat revenue-nya, bisa lihat net income-nya. Kalau pingin grafik seperti ini, dia juga ada di finansial. Tuh, income statement-nya, kalian bisa lihat ya. Jadi net profit margin-nya itu turun di kuartal ke-4 2019, naik di kuartal pertama 2020 sama ya. Turun, naik. Oke. Berikutnya sama nih balance sheet. Di balance sheet juga sama ya. Dia juga punya. Nah, jadi untuk grafik RTI dan Stockbit di aplikasi sama-sama punya penampilan sama. Cuman angka di RTI bisnis itu nggak ada. Gua nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau kalian ingin lihat laporan keuangan itu seperti ini, nggak bisa di RTI bisnis. Nah, berikutnya yang menarik adalah kita sekaligus ya ke websitenya. Yang paling sering-sering gue buka itu adalah Stockbit. Nah, Stockbit kalian bisa ngelihat, nah seperti ini nih, ya. Jadi bisa ngeliat angka dan bisa ngeliat juga satu yang menurut gue sangat-sangat keren, yaitu bisa ngeliat persentase. Kenapa? Kalau kalian perhatiin beberapa video gua, di situ kita kalau melihat angka aja sedikit sulit. Tapi kalau kita bisa melihat persentase, melihatnya bakal enak. Gua akan ambil contoh satu emiten yang sebenarnya gue pernah bahas juga, cuman gue ingat banget dengan pakai Stockbit ini melihatnya jauh lebih enak. Nah, di sini gua khusus ya, pilihannya kita bandingkan per kuarter 1 setiap tahun. Ya, gue bandingkan dari kuarter 1 2020, kuarter 1 2019, kuarter 1 2018, dan kuarter 1 2017. Karena mungkin ya, mungkin ada seasonnya, misalkan pas kuarter 1 agak rame, kuarter kedua agak sepi gitu. Jadi lebih adil kalau kita bandingnya per kuarter. Nah, kalau kita lihat aja dari pendapatannya, itu ada naik, bener nggak? 348 ke 380 ke 399 ke 450 miliar. Tentunya HPP-nya juga naik. Cuma sebenarnya apakah perusahaan ini efisien manajemennya, kita nggak tahu. Kalau kita nggak bandingkan dengan persentase. Nah, dari persentase, ini hanya ada di Stockbit setahu saya ya. Enaknya ngelihat nih, kita bisa ngelihat HPP-nya dari 84,8%, naik ke 85,7, naik ke 86,1, naik ke 90%. Jadi ini bukan hal yang bagus untuk HPP. HPP kita pinginnya kalau bisa makin turun makin bagus. Kenapa? Karena supaya laba kotor kita besar. Kenapa begitu? Karena kalau apabila laba kotor kalian makin lama mengecil, otomatis laba bersih kalian udah pasti kecil. Kita ngeliat aja dari 9,3 turun nih ke 4,5 sebelum pajak. Setelah pajak nih, dari 6,9 turun ke 3,3. Jadi asal laba kotor kecil, otomatis
laba bersih juga pasti bakal kecil. Oke, berikutnya. Nah, yang tidak ada di Stockbit adalah harga. Kita ambil contoh misalkan. Oke, kita lihat harga. Ya. Saya ambil contoh, total pendapatan 1481 dibanding kuartal 4 2019 1532. Pendapatannya menurun. Harga sahamnya ikut turun nggak sebenarnya? Nggak tahu kan? Kita nggak bisa lihat harga di saat kuartal pertama 2020 berapa. Tapi di Indopremier kita bisa lihat nih, ya, dengan revenue 5,8 triliun, dia di harga 685. Habis itu di revenue 1,5 triliun, di harga di 438. Pendapatan di 3 triliun, harga di 500. Udah naik. Ini salah satu kelebihan dari Indopremier. Jadi nggak ada yang perfect memang sih. Tergantung Anda melihatnya di mana. Nah, kenapa yang gue bilang unik lagi? Ya, kalau Anda seorang fundamentalis, oke, ya, kita ngeliat nih. Per 742 dengan PBV 1,111, ya itu di harga 685. Oke. Dengan per 14,86, PBV 0,8, harganya di 438. Itu di tempat lain susah melihatnya. Seenak ini gitu ya. Seenak ini susah melihatnya. Oke, ini yang gue suka dari Indo Premier. Kelebihannya tuh itu. Ada harganya gitu ya. Jadi kan kita tahu harga kita sekarang lagi di harga murah atau harga mahal sih gitu. Nah, kalau dari Benjamin Graham kan ngomongnya harganya itu per dikali PBV jangan sampai lebih daripada 22,5 ya. Anda hitung sendiri deh harganya masih murah nggak gitu ya. Berikutnya ya Indo Premier nggak bisa lihat, RTI nggak bisa lihat ya, jadi gue tutup aja RTI-nya. Menyebalkan. Investing jarang gue lihat. Habis itu gue nggak bakal bahas investing.com lagi juga karena jarang gue pakai. Oke, kita lanjut ke RTI. Satu yang gue suka dari RTI itu adalah dia bisa melihat dividen. Secara mungkin kita bisa melihat nih 6 tahun terakhir dari 2015 berapa, 2016 berapa sampai ke 2020 tanggalnya dan harganya. Cuman agak disayangkan sedikit ya. Dia tidak ada payout ratio-nya dan juga tidak ada persentase. Dan juga tidak ada harga di saat itu gitu ya. Itu yang mungkin kekurangannya. Oke. Nah, di Stockbit itu dia cuma bisa melihat dividen di tahun itu saja. Nah, kita bisa lihat ya. Sama tanggalnya yaitu 6 Mei 2020. Tapi enaknya di sini kita bisa lihat dia ada dividen yield-nya 8,8%. Oke, habis itu payout ratio-nya ada 57,3%. Harganya sama 48. Di sini lebih detail ya, 48,2. Tapi tahun-tahun berikutnya nggak bisa kelihatan di Stockbit. Bisa ngeliatnya di RTI Business. Jadi ini lagi kelebihan daripada RTI. Kita ke Indo Premier. Ada nggak ya Indo Premier? Tadi kita buka emiten apa sih di ini? Emiten BJTM. Sama. Sekarang semua lagi di BJTM ya. Dividen kelihatan ya, 48,2. Jadi lumayan. Berikutnya ada satu hal yang gue sangat suka di Stockbit, yaitu fitur namanya Insider. Nah, ya di BJTM kita buka Insider. Nah, ini serunya kalau kita buka emiten DAX dulu ya. Oke, kita lagi buka di website-nya ya. Sama di aplikasi juga bisa. Ada fitur namanya Insider. Ya, kita bisa ngelihat ya tanggal 3 Juli dan tanggal 7 Juli PT Asia Kuliner Sejahtera sedang menjual kepemilikan sahamnya dia. Mengurangi kita bisa lihat ya dari 22,3 dikurangin menjadi 22,14. Kenapa? Dari sini kita bisa lihat di saat kondisi lagi tidak stabil seperti ini, harusnya pemilik daripada perusahaan ini harusnya menambah kepemilikannya. Itu menurut gua.
Ya, kalau ada bisa tahu bisa berita buyback saham. Nah, itu akan harga sahamnya akan naik. Di sini dia malah mengurangi. Nah, itu di RTI tidak ada fitur seperti itu. Nah, kita bisa lihat, oke, Asia Clean Sejahtera itu sekarang punya 22,6977%. Yang eh, punya lembar saham itu 251 juta lembar saham. Ada nggak di Stockbit? Ada, ya. Di Stockbit juga punya, cuman masing-masing lagi, ya. Sorry. Di sini Stockbit ada, cuman tidak detail sampai di berapa lembar sahamnya, cuma persentase. Nah, tapi di insidernya, nih kita bisa melihat inilah terupdate rekamannya di insider, ya. Karena tadinya kita bisa lihat ya, si Asia Clean Sejahtera ini dari 291 juta lembar saham, dia mengurangi kepemilikannya. Sekarang menjadi terakhir nih 284 juta lembar saham. Sekian-sekian. Jadi menurut gue ini dari insider ini kita bisa ngeliat, wah kalau gue mungkin akan memikirkan untuk investasi uang gue di DAX. Kenapa? Karena pemiliknya aja sedang menjual. Beda ngomong cerita dengan saat kondisi BCA, direksi BCA itu menjual saham. Kenapa? Dia jual lagi di harga tinggi. Kita bisa ngeliat ya, dia sempat beli nih di 26 Juni sama 17 Juni. Kita ngeliat harga di itu ya. Harga di 26 Juni. Kita ngeliat dulu, 3 bulan berarti. Harga di 26 Juni. Nah, itu di 500. Oke. Dia jual di 7 Juli. 450. Artinya dia jual dengan harga lebih rendah daripada harga dia beli. Nggak make sense banget gitu loh. Direksi BCA, Direktur BCA, beli di harga lagi murah, kemarin pas lagi pandemi, 20 berapa ribu, jual di harga 30 ribu, taking profit. Make sense banget gitu. Nah ini nggak make sense gitu loh. Jadi kalau gua akan mikir-mikir untuk investasi uang gua di DAX. Nah ini sebenarnya gue sempet bahas juga. Ya kita sempat bahas emiten PTRO. Ya salah satu emiten favorit gue. Kalian bisa tahu lah gue investasi di mana. Ya, insider. Nah, Warren Buffett Indonesia, Bapak Lo Keng Hong beli lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak Lo Keng Hong kepemilikan sahamnya, kalian nggak akan bisa detail. Sampai contoh, ya. Pak Lo Keng Hong punya 14,938%. Ya, update nggak? Tidak update karena sekarang udah 14,97%. Ya, dia belanja lagi. Ya, ini efektif per 30 Juni 2020. Karena apa? Karena Juli ya, Juli dia beli lagi nih. Ya, kalau per Juni bener nih 14,94. Tapi di Juli itu belanja tanggal 9 belanja 10, 13 ya belanja terus. Jadi ini kalian akan bisa dapat di tempat lain, cuman di Stockbit doang setahu gua ya. Jadi ini salah satu fitur yang menarik di Stockbit. Ya btw, gua nggak jualan Stockbit, nggak dapat apa affiliate atau nggak dapat apapun dari Stockbit ya. Atau jangan-jangan ada ya? Jangan-jangan ada. Gua coba lihat dulu. Jangan-jangan ada bisa referensi nggak sih ini? Kalau bereferensi pakai kode apa gitu ya? Siapa tahu gue bisa dapat eh, dapat berapa ribu berapa kan lumayan kalian bermanfaat dan gue juga dapat referensi anda nggak sih nggak ada lah kayaknya udahlah never mind gue nggak peduli juga tuh btw ini dulu dulu ya gue nggak tahu nih dulu gue sih seingat gue sih gratis tuh ya cuman sekarang harus bayar kayaknya sekarang harus bayar tuh. Oke ya ini kan kalian bisa lihat sendiri ya harga-harganya dulu sih seingat gue karena gue punya account di Sinarmas gue bisa masuk ke Stockbit ya jadi gue dapetnya gratis
kalau nggak salah. Sekarang seperti itu apa enggak, aku juga nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi kita udah bilang di insider salah satu yang menarik di Stockbit. Berikutnya adalah valuasi. Nah, kalau kalian sering nonton juga video gue udah pasti tahu lah ya kenapa gue invest di PTRO. Ya lihat aja. Tuh, margin of safety-nya sangat-sangat besar ya. Targetnya 10.000. Berdasarkan apa? Berdasarkan metode valuasi price to earning method. Metode yang lain ada nggak? Sementara belum ada. Karena cara menghitung valuasi mungkin ada beberapa metode gitu ya. Salah satunya di Stockbit ini menggunakan price to earning method. Oke. Nah, dia sebenarnya ada dua, satu yang stock value, satu yang consensus target ya. Kadang-kadang kayak di sini tidak ada. Ambil contoh yang lain ya, BJBR. Ya, kalian bisa lihat margin of safety-nya hasub 8%. Targetnya di sini bisa ke yang rendah 1457, medium 1657, yang ketinggi 1743. Nah, ini perbandingan, jadi kalian bisa lihat sendiri perbandingannya kalian mau ambil yang mana sih gitu. Ya. Nah, ini valuasi method karena dia menggunakan price to earning method tidak bisa digunakan untuk saham-saham yang net income-nya minus. Gua mau contoh MBSS. Nggak bisa. Kenapa? Karena laporan keuangannya minus, sempat minus. Oke, jadi di sini Anda bisa ambil contoh, Anda ingin menghitung margin of safety, ya setahu gue sih di tempat lain di RTI nggak bisa, di Stockbit bisa. Jadi itu sebagai acuan kita lah, ya. Harganya kita mau harga jual di harga berapa, targetnya di harga berapa. Boleh ngambil yang di atas, atau boleh ngambil yang di sebelah sini. Ya, kalau paling gampang ambil yang paling bawah. Oke, itu fitur yang menarik juga dari Stockbit. Berikutnya yaitu adalah yang sering gue pakai juga dan kalian juga sering lihat, yaitu fitur di valuasi. Di valuasi comparison. Ya, misalkan PTRO deh. Jadi kan pertambangan batu bara, ya. Nah, di sini ada fitur comparison. Nah, jadi dia akan memilih beberapa saham batu bara yang lainnya untuk membandingkan. Ya, PER-nya berapa, habis itu market cap-nya berapa, price book value-nya berapa, itu ada di sini. Anda nggak cocok, misalkan gue nggak mau bandingin Toba, gue mau bandingin dengan MBSS, boleh nggak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tuh, keluarkan MBSS di sini. Oke. Nah, cuman fitur ini hanya ada di website-nya Stockbit. Kalau di aplikasi Stockbit tidak ada, gitu ya. Oke, apalagi yang sering gue pakai ya? Gue mikir-mikir dulu, karena itu yang sering gue pakai di Stockbit. Kurang lebih sih udah kayaknya ya. Sekilas mengenai RTI Business, Stockbit, dan juga Indo Premier, dan juga investing.com. Ya, yang paling sering gue pakai adalah Stockbit, udah pasti. Yang kedua adalah RTI. Yang ketiga adalah Indo Premier. Jadi Indo Premier tidak ada versi apps-nya. Ya, kenapa? Karena gue bukan pengguna dari Indo Premier ya. Gue pengguna dari Sinarmas dan juga Mirai. Jadi gue koreksi, mungkin ada Indo Premier apps-nya. Cuman karena gue bukan pengguna daripada sekuritas Indo Premier, jadi gue nggak pakai. Kenapa? Karena harga jual dan harga beli Indo Premier itu lebih tinggi daripada Mirai dan Sinarmas Sekuritas. Gitu aja, simpel. Tapi setahu gue penampilan mereka sekarang kan ada dark mode gitu ya, itu lumayan menarik sebenarnya di Indo Premier. Nah, gue mencontoh juga nih, ya sebenarnya di Stockbit juga bisa dark mode. Cuman gue nggak suka aja, gue nggak suka dark mode itu. Nggak terbiasa aja gitu, gue lebih demen yang biasa-biasa aja gitu, yang putih, lebih bersih gitu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, yang pertimbangan lah kalau mungkin kalian pakai
aplikasi yang lain, terus pengen pindah ke Stockbit atau ke FTI, silakan aja. Mungkin ini sebagai pertimbangan kalian menggunakan eh, aplikasi untuk membantu kalian membaca laporan keuangan atau analisa yang lainnya. Oke, share video ini ke teman-teman bagi kalian yang membutuhkan, dan juga support saya dengan tekan tombol subscribe dan bell dan ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.